alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa untuk membahas bahasa Arab pada bab mansubatil asma. Jadi waktu sebagaimana biasa, karena tadi ana WA ke beliau, ya nggak apa-apa Ustaz, sampai jam biasanya ya. Jadi spesial untuk hari ini, pekan ini tidak terlalu lama. Nah, dan biasanya mengikuti azan luar atau azan pondok? Biasanya azan luar ya. Lebih cepat ya. Baik, tidak apa-apa. Kita lanjutkan kepada bab maf'ul fi atau dhorof. Kemarin kita bahas dhorof ada dua macam, yaitu dhorof yang mutasarrif dan dhorof yang ghair mutasarrif. Dhorof yang mutasarrif adalah dhorof yang bisa dijadikan sebagai dhorof, bisa dijadikan sebagai dhorof atau bisa sebagai selain dhorof. Kedudukannya bisa selain dhorof. Dan kemarin sudah disebutkan apa aja lafaz dhorof yang mutasarrif dari yaum sampai ghurbun di buku ini. Dan kita lanjutkan pada dhorof yang ghair mutasarrif. Belum masuk ya? Dhorof yang ghair mutasarrif insyaallah hari ini, sekarang ini insyaallah. Baik, kita lanjutkan dhorof yang ghairu mutasarrif la tusta'malu illa dhorfan, tidak bisa menjadi kecuali dhorof, hanya sebagai dhorof saja. Baik, yang baca Pak Sri nggih. Nggih, monggo. Alba. Bismillah. Ba durufun ghairu mutasarrifatu la tasta'milu illa dorofan. Nggih. Wa min hadhihi durufi hina ba'da asna khilala tiwala wara'a khalfa fawqa tahta baina inda lada tilqa'a tijaha nahwa hawla duna. Nggih. Terus wa durufu al-madkuratu takuna daiman mansubatan ala dorfiyati aynama waqa'at fi kalami wa hiya ima an taqa'u maf'ulan fihi ayyi tadullu ala zamanin aw makanin wa wuqu'il fi'li wa takunu mansubatan masbuqatan bi fi'lin. Terus wa bitali takunu mansubah mislu tatiru ta'iratu fauqa sahabi. Nggih. Fauqa dharfu makanin maf'ulun bihi mansubun bi fathati. Baik, jazakallah khair Pak Sri. Kata beliau yang kedua, ba dhorof
keterangan waktu atau tempat yang dia ghair mutasarrifah. Apa itu ghair mutasarrifah? Yaitu la tusta'malu illa dzarfan, yang tidak digunakan kecuali hanya untuk dzaraf. Jadi kedudukannya hanya untuk dzaraf, keterangan waktu atau keterangan tempat, tidak bisa menjadi selainnya. Dan kita ulangi lagi bahwasanya jika lafaz tersebut sebagai dzaraf, pasti di situ ada fiil. Itu perlu dipegang kaidah tersebut. Pasti di situ ada fiil. Kenapa kok harus ada fiil? Karena menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat terjadinya fiil. Misalkan makan, di mana dia makan, kapan dia makan. Jadi di mana dan kapan itu pasti berkaitan dengan kejadian, sehingga di situ harus ada fiil. Meskipun nanti fiilnya mungkin mahdzuf, sebagaimana nanti contoh yang strip kedua itu, yang kita singgung kemarin di khobar, ya kan, khobar mubtada itu. Jadi seolah-olah di situ nggak ada fiil, tetapi kata para ulama tetap ada fiil yang dimahdzuf, karena dzaraf pasti keterangan tempat atau keterangan waktu sebuah pekerjaan. Baik, wa min hadhihi dzuruf, di antara lafaz-lafaz dari dzaraf ini, Pak, ini ada 1, 2, hina, ba'da sampai duna. Nah, sudah kita bahas di poin sebelumnya terjemahannya. Hina, ba'da, athna'a, khilal, tiwala, wara'a, khalfa, fawqa, tahta, baina, inda, tilqa, tijah, nahwa, haula, duna. Nah, jadi itu adalah lafaz-lafaz yang menjadi dzaraf ghairu mutasarrifah, hanya sebagai dzaraf. Hanya sebagai dzaraf. Kata beliau, wa dzuruful madhkuratu takunu daiman mansubatan 'ala dzarfiyah. Dzaraf-dzaraf yang barusan kita sebutkan itu senantiasa mansub sebagai keterangan waktu atau tempat dimanapun dia berada. Pengecualian kalau nanti didahului oleh huruf jar, tetap ya majrur. Tetap majrur. Nanti di malhudhah itu kalau nggak salah. Nggih, di malhudhah. Dan dzaraf-dzaraf di atas itu, Pak, biasanya ada madzrufnya, ada mudhof ilaihnya. Berbeda dengan dzaraf mutasarrif kemarin. Yaum, syahr, sana itu enggak wajib ada mudhof ilaihnya. Tapi untuk yang dzaraf ghairu mutasarrifah, karena memang dia keterangan tempat atau waktu, itu ada mudhof ilaihnya. Itu ada mudhof ilaihnya. Nah, bagaimana kalau tidak ada mudhof ilaihnya? Ada sebagian dzaraf yang ghairu mutasarrifah, khusus untuk qabl sama ba'd. Qabla sama ba'da itu mutasarrif atau ghairu mutasarrif? Mutasarrif atau ghairu mutasarrif, Mas Ahmad, Mas Arif? Ghairu. Jadi dia nggak bisa berubah, hanya satu kedudukannya, yaitu dzaraf. Nah, kalau tidak ada mudhof ilaihnya, sering kita mendapati ba'du atau qablu, sering kita mendapati amma. Nah, gimana kok amma ba'du, Ustaz? Nah, itu i'rabnya bagaimana? Iya, ada yang di mahdhuf itu. Itu ada yang di mahdhuf. Untuk ba'da sama qabla, sini bahas enggak di malhudhah? Enggak ada ya. Nah, ringkaskan. Untuk ba'da sama qabla itu secara asal, Pak, dia itu mansub. Dan ada mudhof ilaihnya. Misalkan qama Muhammadun ba'da apa? Ba'dal akli misalkan. Muhammad berdiri setelah makan. Qama Muhammadun qabla asyurbi misalkan. Muhammad berdiri sebelum minum. Secara asal ada mudhof ilaihnya. Dan ketika ada mudhof ilaihnya berarti kedudukannya mansub sebagai dzaraf. Mansub sebagai dzaraf. Kedua, kalau ada minnya. Yang pertama sempurna ya, ada mudhof
ilahnya. Yang kedua ada minnya. Qoma Muhammadun min ba'di akli. Min ba'dil akli. Dia otomatis apa? Majrur. Otomatis majrur. Qoma Muhammadun min qabli asyurbi. Pasti majrur. Keadaan selanjutnya, kalau tidak ada mudhaf ilaihnya. Kalau tidak ada mudhaf ilaihnya, seperti di firman Allah, atau dalam khutbatul hajah, amma ba'du, amma qablu, itu Pak, dia mabni di atas dhammah. Atau firman Allah subhanahu wa ta'ala, min qablu min ba'du. Gimana ayatnya? Min qablu min ba'du. Pernah ini? Itu seperti itu Pak. Pokoknya kalau nggak ada mudhaf ilaihnya, itu nanti jadinya dhammah. Mabni di atas dhammah. Coba dicari di ayat apa itu dan i'rabnya apa. Min qablu wa min ba'du. Dia jadinya apa? Jadinya apa? Mabni di atas dhammah. Untuk qablu sama ba'du takut ada pertanyaan karena ini termasuk lafaz-lafaz dhorof yang ghairu mutasarrifah. Baik, itu sedikit tentang qablu sama ba'du. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kata beliau, ada yang dapat? Apa di situ i'rabnya Mas? Di ayat apa? Fi bid'i sinin lillahi al-amru wa min lillahi al-amru min qablu wa min ba'du. Fi bid'i sinin. Itu tentang apa? Tentang ayat apa? Sebelumnya apa? Surat apa? Ar-Rum. Sebelumnya Rum, ghulibatir Rum ya. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka setelah kalah Romawi akan menang melawan Persia. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ya, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Apa i'rabnya Mas? Yang ada i'rabnya? Nah, intinya Pak, dia mabni di atas dhammah. Kalau dibuang mudhaf ilaihnya. Contoh yang paling sering kita dengar amma ba'du. Nah, apa i'rabnya Pak Bambang? Enggak ketemu? Iya. Ya, nanti bisa dicari di i'rab Quran banyak insyaallah. Nah. Lanjut Pak ke strip di sini imma antaka maf'ulan fi. Kalau dzaraf ghairu mutasarrifah itu dia yang pertama menjadi maf'ul fi atau dzaraf tadullu ala zamani au makani wuqu'il fi'li. Dia menunjukkan atas waktu, keterangan waktu atau keterangan tempat terjadinya fi'il. Terus dia didahului oleh fi'il. Wabitali takunu mansubatan. Oleh karena itu dia senantiasa mansub. Sebagaimana yang kita ulang-ulang. Mithlu tatiru ta'iratu. Pesawat-pesawat itu sedang terbang fauqas sahabi. Di atas awan. Nah, mana di sini fauqa dzarfu makanin maf'ulun fi mansubun bil fathah. Mana fi'ilnya? Tara yatiru, tatiru. Nah. Jadi ada fi'ilnya di situ. Contoh lainnya, contoh-contoh sebelumnya banyak. Nah, intinya ada fi'il. Nah. Ada pertanyaan? Masih contoh satu aja. Mas Ahmad. Dari dzaraf ghairu mutasarrifah. Selain fauqa. Jelas tuh khalfal mudarris. Iya. Jelas tuh khalfal mudarrisi. Nah, contoh lain yang duna. Duna apa, Pak?
tanpa atau di bawah atau sebelum duna itu fleksibel, banyak artinya sesuai dengan konteks kalimatnya. Misalkan saya pergi ke rumahnya Pak Ustadz tanpa teman-teman, intinya sendirian. Dhahabtu ila baitil Ustadz dunal asdiqa, duna suhbatil asdiqa misalkan, tanpa ditemani sama teman-teman. Atau misalkan jalastu dunaka, saya duduk di bawahmu atau sebelummu, itu bisa. Banyak sekali di Al-Quran juga biasanya didahului oleh min dunillah. Nah, min dunillah itu contohnya juga. Nah, haula, nahwa, tijah, nah, bisa dimasukkan ke contoh-contoh yang lain. Ada pertanyaan? Langsung. Atau ketemu tadi min qablu min ba'du? I'rab? Ketemu? Apa i'rabnya, Pak? Hal. Min qablu min ba'du itu hal. Terus qablunya? Gimana? Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Min qablunya apa? I'rabnya qablunya. Muta'alliqan bi mahdhufin hal. Itu qablunya atau min qablu? Min qablu. Satu kesatuan ya, hal. Masya Allah ya, kok bisa hal, Pak? Baca anunya, Pak, tafsirnya apa yang dimahdzuf, itu lillahil amru min qablu. Ini kan Romawi menang, Romawi kalah sama Persia. Akhirnya orang-orang Arab sedih. Terus ternyata Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Romawi akan menang melawan Persia. Awalnya kalah ya kan, Persia yang Majusi itu, berhala itu, paganisme, menang melawan Rum. Akhirnya Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad akan menang Rum itu, Romawi itu melawan Persia. Lillahil amru, milik Allah semua perkara, min qablu wa min ba'du. Kata beliau min qablu wa min ba'du, min qablu di sini adalah hal katanya. Hal. Dari mana halnya? Baca tafsirnya yang lain-lainnya. Kadang tasawur kita, gambaran analisa kita kok bisa ya? Kok bisa? Ana juga masih belum tahu kalau nggak baca tafsirnya atau kitab tafsir yang lain. Adapun qablu sama ba'dunya nggak di'rab di situ. Nggak ada. Nah, yang jelas mabni di atas dhammah di situ karena dibuang mudhaf ilaihnya. Nah, lanjut. Tidak ada pertanyaan? Lanjut, G. Yang kedua kata beliau, dzaraf ghairu mutasarrifa ini sebagai khobar untuk mubtada. Dia sebagai khobar atau sifat kata beliau. Sifat di sini maksudnya apa, Pak? Sifat di sini apa maksudnya? Dia sebagai khobar atau sifat. Apa sifat maksudnya? Sifat ini istilahnya orang-orang Kufi, orang-orang Kufah. Kalau orang-orang Basra, na'at. Na'at. Jadi dzarf di sini sebagai mubtada, sebagai khobar atau sebagai na'at atau sifat. Wa takunu mansubatan bi fi'lin mahdhufin wujuban. Dan dia itu mansub, fi'ilnya mana? Dibuang wujuban. Fi'ilnya wajib dibuang. Alasannya para ulama nahwu. Ada fi'ilnya tetapi dibuang wujuban katanya. Contohnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta, di situ ditakbirkan dengan tahta. Al-jannah mubtada. Mana khobarnya dari al-jannah? Tahtal jannah. Tahta jannatil ummahat. Apa? Dari jar majrur fi mahali raf'in. Muncul pertanyaan, lah kok bisa tahta di situ mansub padahal tidak ada fi'il. Kita katakan di depan ketika kita mendapati dzaraf zaman atau makan atau maf'ul fi, pasti di situ ada fi'il. Sedangkan di sini tidak ada fi'ilnya. Jawabannya adalah bi fi'lin mahdhufin
wujuban. Ada fiil yang dibuang. Ada fiil yang dibuang. Apa? Kata beliau, mansubun bi fi'lin mahdhufin takdiruhu tastaqirru. Tastaqirru itu berada ya. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berada. Mana beradanya di sini? Dibuang dalam bahasa Arabnya. Tastaqirru. Wujuban kata beliau. Seperti itu. Nah. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah. Ar-rajulu amamal fasli sama. Ar-rajulu yastaqiru amamal fasli. Gitu asalnya. Ini i'rab sebagian ulama. Ada sebagian ulama yang meng'irab lebih susah, Pak. Jadi tahta di sini tetap sebagai dzaraf, khobarnya malah yang mahdhuf. Yang yastaqiru itu khobar. Katanya. Tahta di sini enggak bisa menjadi apa? Khobar karena dia keterangan apa? Keterangan tempat dari suatu kejadian yaitu fiil. Fiil itu yang khobar dari al-jannah katanya. Tapi ribet Pak masih kayak gitu. Khobarnya mahdhuf. Langsung yang nampak aja seperti ini. Madhabnya orang-orang Basra, Sibawi dan lain-lain. Tahta fi mahli raf'in khabarun. Nah, kalau ditanya kenapa kok dia tahta itu kan dzaraf, terus dia itu fathah. Kan seharusnya ada fi'il lah, baru kita keluarkan jawaban apa? Ada fi'il yang dibuang. Nah. Baik, lanjut. Yang kedua sebagai sifat atau na'at. Sebagai sifat atau na'at. Marartu bi rajulin, saya melewati seseorang laki-laki. Kenapa seseorang yang laki-laki itu? Dia itu ada di sisimu. Di sisimu. Marartu bi rajulin indaka, inda dzarfu makanin sifatun li rajul. Jadi inda itu dzaraf makan, maf'ul fi, sifat atau na'at. Sifat atau na'at. Marartu bi rajulin, kenapa laki-laki itu? Indaka. Saya pergi ke pasar. Yang pasar tersebut di belakang masjid. Adhabu ila suqin khalfal masjid. Khalfal masjid sebagai na'at atau sifat. Lah, kok bisa fathah? Kok sebagai dzaraf? Mana fiilnya? Kata beliau, mansubun bi fi'lin mahdhufin wujuban takdiruhu istaqarra atau istaqir. Berada. Saya melewati seorang laki-laki yang berada di sampingmu atau sisimu. Marartu bi rajulin indaka. Contoh lainnya tadi adhabu ila suqin khalfal masjid. Di sini sifat ya atau na'at. Kalau seumpama rajulnya itu ma'rifat, Pak. Kalau seumpama rajulnya itu ma'rifat, marartu bir rajuli. Terus indaka. Kita ubah rajulnya dari nakirah menjadi ma'rifat. Sebagai apa indakanya? Sebagai maf'ul. Mana fi'il muta'addi? Kalau jar majrur setelah nakiro itu na'at. Kalau jar majrur setelah ma'rifat itu pembahasan kita setelah ini. Apa itu? Iya, itu hal. Itu sebagai hal. Sebagai hal. Tapi boleh enggak? Beliau enggak menjelaskan di sini. Kenapa kok? Au taqa'u khabarun lil mubtada
au sifah, au hal begitu. Karena kalau seumpama rojulnya itu ma'rifat Pak, indakanya itu hal. Kayak tadi, adhabu ila sukin khalfal masjid, itu na'at khalfal masjidnya. Tapi kalau adhabu ila suki khalfal masjid, itu hal khalfal masjidnya. Khalfal masjid sebagai hal. Tapi di sini beliau enggak menyebutkan au hal. Apa mungkin berkaitan dengan takdir fiilnya itu mungkin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Nah. Intinya dzaraf ghair mutasarrif itu kedudukannya senantiasa sebagai dzaraf. I'rabnya mansub. Itu aja. Simpelnya begitu. Nah. Ada pertanyaan? Sebelum masuk ke malhudha, monggo. Khabarnya mana? Khabarnya sibul jumlah fi mali raf'in. Iya. Kalau ditanya mana khabarnya, terus kita agak bingung antara memilih. Kita bingung gimana? Iya. Sebagai khabarnya. Oh iya. Kalau tahta, kata-kata tahta itu dorofnya maf'ul fi, ya. Tapi kalau dorof sama mudhaf ilaihnya itu syibul jumlah, itu yang sebagai khabarnya. Nah, karena syibul jumlahnya di situ yang sebagai khabar. Mana syibul jumlah? Dorof sama madrufnya atau dorof sama mudhaf ilaihnya. Nah. Lanjut. Malhudha, kalau nggak ada pertanyaan semoga selesai biar pekan depan langsung ke hal. Malhudhatun, kata beliau ini berkaitan dengan dzaraf ghair mutasarrif. Yang pertama yajuzu jarud dzuruf ghair mutasarrifa bimin. Boleh mengjer dzaraf yang ghair mutasarrifa dengan min. Boleh dijer dengan min. Ketika masuk min ya kedudukannya menjadi majrur, tidak ada lagi dzaraf di situ. Meskipun maknanya tetap dzaraf, tapi i'rabnya tidak lagi dzaraf. Contohnya qul kullun, katakanlah semuanya min indillah. Qul kullun min indillah. Baik, min indillah di sini sebagai apa, Pak? Sebagai min indillah jar majrur sebagai khabar. Mana mana mubtada'nya? Mubtada'nya kullun. Nakiro? Boleh mubtada' nakiro? Boleh mubtada' nakiro? Boleh. Apa aja syaratnya? Ada SKB-nya. Khabarnya syibul jumlah tapi harus dibalik, Pak. Rajulun fil bait tidak boleh, tapi kalau fil baiti rajulun boleh. Kalau pengen di depan ada syaratnya. Diawali hal, diawali dikasih sifat, dikasih mudhof ya. Jadi idofahkan. Kalau ini apa? Mudhof ilaihnya mahdhuf. Kullu syai'in, begitu? Kullu syai'in min indillah, Masya Allah. Masuk akal juga, Pak. Tapi ada jawabannya lebih masuk akal. Coba lihat di i'rabnya. Tapi biasanya enggak menyebutkan ini secara tafsil. Paling kullun mubtada. Enggak tahu apa disebutkan mudhof ilaihnya syai'. Atau ada keterangan lain. Allahu a'lam. Mana menyimpulkan ada jawaban lain yaitu karena kullun di sini umum. Kenapa kok mubtada yang nakirah? Boleh. Ketika dia dimasuki hal, ya kan? Istifham atau nafi ya. Misalkan ma ahadun fil bait. Kan kalau ahadun fil bait enggak boleh ya. Ada seseorang di rumah enggak boleh. Kalau fil baiti ahadun boleh, ya kan? Tapi kalau ahadun fil bait tidak boleh. Kalau dikasih ma atau la, ma ahadun fil bait boleh? Boleh. Kenapa kok boleh?
alasan usul fikih ini. Nanti jangan insya Allah belajar di kelas selanjutnya. Kalau lanjut, semoga lanjut semua. Kata para ulama, ma'ahadun fil bait itu ahad di sini bisa menjadi mubtada karena umum. Tidak ada seorang pun di rumah. Umum karena nakiro ada nafi. Nakiro jatuh setelah nafi itu menunjukkan umum. Sama seperti kalau dikasih hal, Pak. Hal ahadun fil bait, anybody home ya gitu. Kalau bahasa Inggrisnya gitu, anybody home. Kalau bahasa Arabnya hal ahadun fil bait, hal ahadun fil ghurfah, hal min talibin fil ghurfah. Biasanya begitu. Kalau santri hal min talibin fil hammam, hal min talibin fil hammam ada minnya min zaidah. Itu majrur lafdzan marfu' mahalan gitu. Sama kita katakan hal talibun fil hammam, apakah ada seseorang di kamar mandi? Talibnya mubtada. Nakirah, kok boleh ada hal? Kenapa kata ulama usul fikih? Karena menunjukkan umum. Siapa aja yang ditanya, laki-laki perempuan mencakup di situ ahad. Mungkin di sini kullun ini termasuk lafaz umum dalam usul fikih. Semua. Coba i'rabnya apa? Yang sudah buka? Mubtada begitu aja. Oh, belum ketemu, belum dibuka ya. Intinya ini mubtada, Pak. Nah. Mubtada. Salamun alaikum. Salamun wassalamun alal mursalin ya. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ya, pernah mendengar ayat ini? Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil salamun di sini mubtada, Pak. Ya, lagi reklama. Biasa. Orang dodolan kafe sekarang, Pak. Dodol. Ya. Itu anak juga mikir dulu di footnote ya, mubtada yang nakiro, tetapi kok enggak disebutkan sama ulama? Ada istifham, ada apa? Ada istifham, ada nafi, ada sifat, ada mudhof ilaih. Anak mikir, salamun ala mursalin, salamun kenapa ya? Anak pernah baca di tafsir karena katanya umum. Anak belum telusuri lagi. Ada di situ alasan? Enggak dibuka? Oh, silakan jenengan dibuka, Pak. Nah, iya benar sekarang apa-apa ada iklan. Aplikasi Al-Quran aja itu kadang keluarnya iklan Shopee. Nah, aplikasi Al-Quran apa itu? Nah, anak Muslim ya, anak Muslim itu aplikasi dari sana. Lanjut yang Mbak, Pak. Nah, yang Mbak. Intinya adalah min indillah di sini. Yang kedua sirtu min warohi, saya berjalan di belakangnya. Asalnya sirtu waroahu. Terus di situ ditambahkan min. Yang ba kata beliau huna ba'du durufin mabniyatin la tataghayyaru akhiruha bi taghayyuri mawqifil kalam. Huna ba'du durufin mabniyah. Di sana ada sebagian dzaraf yang dia mabni. Dia itu mabni. Harokatnya tidak akan berubah, tetapi dia dzaraf. I'rabnya bagaimana? Kata beliau ay la tataghayyaru akhiruha. Tidak berubah akhir harokatnya meskipun dimanapun dia berada. Di depan, di belakang tetap amsi. Al-an. Haitsu. Enggak pernah haitsi meskipun dimasuki oleh min misalkan. Minal ani misalkan enggak. Tetap al-ana. Haitsu. Nah, ittaqillah haitsuma kunta. Min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu, tetap haitsu. I'rabnya kata beliau saya fi syarh fi Sistani al-khawas bil ismil mabni. I'rabnya nanti di isim mabni. Kayaknya enggak pernah nyampe ke situ. Nah, ada di isim mabni, Pak. Isim mabni ada di halaman berapa lupa. Ada di belakang. Nah. Yang jim sekarang. Al-ismul ladzi yali ayya dzarfin, isim yang terjatuh yali sini fiil ya, wala yali. Jadi kurang titiknya di sini. Setelahnya itu sebagai maf'ul bih. Al-ismul ladzi yali ayya dzarfin, isim yang jatuh setelah dzaraf yakunu daiman majruran bi itibarihi mudhafan ilaih. Jelas di sini. Isim yang jatuh setelah dzaraf senantiasa dia sebagai mudhaf ilaih majrur. Nah. Lanjut dal, yaitu ma.
ma yang masuk ke ma yang jatuh setelah dorof. Indama, hinama, qablama, ba'dama, dunama. Ada ma yang masuk kepada sebagian dorof. Ma apa itu? Kita baca di sini. Tadkhulu ma itu terkadang masuk kepada sebagian dorof. Mithlu indama, hinama, qablama, ba'dama, min ba'dima, min qablima, min indima, ba'dama, dunama. Wa takunu zaidatan wa la tu'athiru 'alaiha wa la takuffu 'an amaliha. Ma-nya di sini ma zaidah. Ma zaidah. Jadi dia isim, huruf atau fi'il, Pak? Kalau zaidah itu apa? Huruf. Enggak ada fi'il zaidah, enggak ada isim zaidah. Adanya huruf zaidah. Terus la tu'athiru 'alaiha. Dia enggak pengaruh kepada dorof tadi. Maksudnya enggak ngaruh. Wala takuffu an amaliha. Tidak mencegah amalan dorof itu. Misalkan dorof. Setelahnya kan mudhof ilaihnya, ya kan? Dorof setelahnya mudhof ilaihnya. Apa i'rab mudhof ilaihnya ini? Jar, majrur. Di antara dorof dengan mudhof ilaihnya ini ternyata ada ma ini. Orang bingung lah, ini kok ada ma apa ini? Kata beliau ini adalah ma zaidah, enggak ngaruh ke dorofnya dan enggak ngaruh kepada amalan dorofnya. Berarti yang diapit oleh ma ini apa i'rab isim setelahnya? Tetap sebagai. Nah, kita baca di sini. Ai an hadhi dzuruf tadhillu mansubatan. Dorof ini tetap mansub wa yadillul ismul ladzi qad yaliha mudhofan ilaih majrurun, dan isim yang jatuh setelahnya meskipun dia diapit oleh ma tetap sebagai dorof, tetap sebagai majrur mudhaf ilaih. Contoh, rajautuhu, saya mengharap dia an yahdura, agar hadir, duna ma ta'khirin. Asalnya duna ta'khirin. Duna ma ta'khirin. Ja'a rajulun duna malin. Laki-laki itu datang tanpa bawa harta. Kita tambahkan ma-nya. Ja'a rajulun duna malin, boleh. Duna dzarfun mansubun wa ma zaidah ta'khirin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Ma-nya kenapa? Bisa berubah-ubah apanya? Artinya nggak usah diartikan aja. Oke. Kalau arti itu fleksibel, Pak. Arti ya karena belum ada yang membakukan kaidah menerjemahkan. Ini tantangan ini bagi yang muta'ammik, yang sangat paham nahwu dan dia juga ahli sastra bahasa. Jadi kan guru bahasa nggih. Mungkin bisa, Pak, dicetuskan mungkin dan bisa baku ya, meskipun tidak baku banget, aglabiah lah, ya kan? Nah, apalagi pondok-pondok yang menggunakan metode terjemahan yang benar-benar letterlek, terkadang memang apa ya, Pak, sangat membantu. Bagus kalau bisa, tetapi ya membutuhkan pengalaman, dan dua ilmu ini harus dikuasai dari sisi bahasa Arabnya, nahwunya, grammarnya dan lain-lain, dan dari sisi bahasa Indonesianya. Mungkin ada buku-buku, Allah Allah, mungkin ana yang nggak tahu. Mungkin. Baik, yang terakhir berkaitan dengan ya yang diidhofahkan kepada asmaul jihad, nama-nama arah mata angin ya, utara, selatan, timur, barat. Kata beliau, ya juzu idhofatu ya in musyaddadatin, boleh menambahkan ya musyaddadah, berarti ya dua ya. Ya musyaddadah itu ya dua. Ya pertama sukun, ya kedua berharokat, entah itu fathah, dhammah atau kasroh.
boleh mengidhofahkan, menambahkan ya yang musyaddadah kepada arah isim, arah mata angin yang 4. Contohnya syamaliyun, janubiyun, syarqiyun. Syamaliyun, janubiyun, syarqiyun sama gharbiyun. Misal contoh, Sudan terletak di baratnya Mesir. Mesir, baratnya, kirinya Sudan. Bahasa Arabnya yaqa'u Sudanu januba Misra. Januba Misra atau januba Misrin, boleh dua-duanya. Di sini januba. Januba tanpa ya musyaddadah. Tanpa ya musyaddadah. Apa i'rabnya januba di sini? Sebagai dzaraf maf'ul fi. Mana fiilnya? Yaqa'u. Kata beliau, yaqa'u Sudanu januba Misrin atau januba Misra atau janubiyya Misra atau Misrin. Karena Misra itu bisa mamnu' minas sarfi, bisa selain mamnu' minas sarfi, yaitu munsharif. Nah, alhamdulillah selesai. Ada pertanyaan? Yang Al-Quran tadi dapat? Enggak dapat ya? Iya. Ya Allah. Bonus untuk jenengan cepat pulang ya. Mas Ahmad, Mas Arif. Nah, jauh juga. Jenengan ke Wonogiri nggih? Enggak ya? Di Sukoharjo. Alhamdulillah. Kira Wonogiri. Udah jam berapa ini? 40 berapa? 47. Bentar lagi Isya. Nah. Ada 45, 46, 47. Nah. Ada setengah jam pertemuan kita ini? Ada? Ada? Alhamdulillah ya. Berarti enggak dikit-dikit sekali. Nah, baik sampai sini kalau tidak pertanyaan. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.